Satu perusahaan Cina ini serem banget. Sampai Pentagon, FBI, CIA itu semua ketar-ketir. Perusahaan ini saking kuatnya, negara sekuat Amerika harus ngubah undang-undangnya, ngajak semua partner-partner di Eropa buat ngeblokir akses teknologi global mereka. Tujuan apa? Satu, buat ngebunuh satu perusahaan ini. Dan perusahaannya bukan TikTok, bukan Alibaba, tapi Huawei. Perusahaan teknologi asal China, Huawei. But Huawei is something that's very dangerous. You look at what they've done from a security standpoint, from a military standpoint, it's very dangerous. Very dangerous. Very dangerous. Amerika tuh nggak takut sama Xiaomi, mereka nggak peduli sama Oppo, Vivo, tapi pas nama Huawei muncul, langsung semua badan pemerintahan Amerika itu panik atau nggak ketar-ketir. Pertanyaannya kan, kenapa? Kalau ini cuma soal jualan HP murah, nggak mungkin kan Amerika separno ini. Kalau cuma masalah persaingan market, nggak mungkin kan sampai ada boykot global. Yang bikin serem tuh kayak gini, Huawei udah ditembak mati berkali-kali. Pertama, diputus aksesnya sama Google, dilarang beli chip, CFO-nya ditahan, tapi di tahun 2024-2025, bukannya masih hidup, tapi bangkit jadi monster yang jauh lebih ngeri daripada sebelumnya. Pas dihajar segitu banyak masalah beberapa tahun lalu, di 2024 omset mereka hampir 800 triliun rupiah. Dan di tahun ini kembali jadi HP nomor 1 di Cina, ngalahin Vivo, Xiaomi, sama Apple. Dan ada sesuatu yang menurut gue nggak mungkin terjadi sebenarnya. Kita tahu Apple itu rajanya smartwatch, tapi baru beberapa bulan sebelumnya, Huawei ngalahin dominasi smartwatchnya Apple. Nah, tapi gue yakin mayoritas kalian nggak tahu, kirain Huawei cuma perusahaan HP, perusahaan gadget. Kalau iya, harusnya nggak berhak untuk dibilang the most dangerous company di mata barat. Dan mungkin pertanyaan yang lebih kritis, kok bisa udah dieksekusi malah bangkit lagi lebih kuat? Ini perusahaan yang tanda kutip berani mati, tapi gue bakal bahas di chapter selanjutnya. Karena rahasia pertama, mereka subscribe. Nggak ada yang gue nggak tahu mereka subscribe atau enggak. Tapi kita masuk ke chapter 1. Ini konteks paling penting yang kalian harus pahamin. Karena di tahun 2019, waktu itu Donald Trump ngeluarin yang namanya Executive Order. Intinya Huawei dimasukin ke yang namanya Entity List. Ada satu kertas, list-list perusahaan yang udah pasti di-ban. Untuk semua industri teknologi, Entity List ini, macam Death Note, itu hukuman mati, death sentence. Kenapa gue bilang hukuman mati? Karena di dunia teknologi modern, gak ada satupun perusahaan elektronik yang bisa hidup tanpa Amerika. Misalnya, kita mau bikin HP, butuh OS-nya Android, punya Google, Amerika. Butuh HP-nya lebih pintar, butuh chipset kan, Intel, Qualcomm, Nvidia, semua teknologi Amerika. Bahkan kalau mau cetak chip sendiri di Taiwan, mesin cetaknya pakai teknologi Amerika. Sekuat itu dominasi teknologinya. Pas mereka bilang cut, harusnya game over buat Huawei. Karena ada sejarahnya. Gue yakin mayoritas kalian tahu, ada perusahaan Cina lainnya namanya ZTE. Di tahun 2018, mereka kena sanksi yang mirip-mirip lah dari US. Dalam hitungan minggu, kolaps, bangkrut, operasionalnya berhenti total. Ujung-ujungnya mereka harus ngemis ke Amerika, bayar dendanya triliunan, baru boleh buka lagi. Baru tuh, hidup-hidup tapi merangkak. Make sense, pas dunia ngira Huawei bakal nasibnya sama. Waktu itu penjualan HP-nya di luar China, termasuk Indonesia, langsung terjun bebas. Sesimpel nggak ada Google Play dan lain-lain. Iya kan? Waktu itu kalian yang mau beli HP Huawei, pasti mikir 2 kali kenapa nggak ada Play Store. Dan akhirnya rugi sekitar 30 miliar dolar per tahun bisnis HP-nya. Itu setara ngilangin valuasi Goto berkali-kali lipat. Nah, ini dia. Mereka nggak mati karena Amerika salah bikin perhitungan. Mereka kira Huawei itu perusahaan gadget, padahal gadget itu cuma kulitnya doang. Ada monster yang lebih menyeramkan lagi di balik produk-produk yang kalian tahu sehari-hari. Infrastruktur. Ini sebenarnya alasan pertama kenapa Amerika tuh takut. Huawei pegang kunci dari internet. Orang taunya Huawei itu saingan sama Samsung sama Apple. Itu salah. Di level fundamental, Huawei itu saingannya sama Cisco, Ericsson, sama Nokia. Mereka nguasain infrastruktur telekomunikasi terbesar di dunia. Ini yang banyak orang nggak tahu. Tapi lu bayangin deh, ibaratnya Apple itu jualan mobilnya, iPhone. Google jualan bensin atau petanya, Android. Huawei itu yang ngebangun jalan tolnya. Mereka pegang 30% market share alat telekomunikasi global. Dari tower 4G, 5G di Jerman, Inggris, Afrika, ya sampai Indonesia. Karena kalau kita lihat datanya, sekitar 60-70% itu bergantung sama Huawei. Kalau kalian nonton ini pakai HP dan pakai sinyal, kemungkinan besar sih alatnya pakai Huawei. Kalau kita ngomong 5G, Huawei itu pegang jumlah paten 5G terbanyak di dunia. Lebih dari 20% paten standar 5G itu punya mereka. Artinya apa? Bahkan kalau US membangun jaringan 5G pakai Nokia atau Ericsson, mereka tetap harus bayar royalti ke Huawei. Dan ketakutan terbesarnya mereka itu espionage atau
mata-mata. Itu kan dari dulu klasik ya. Dari zaman TikTok, teman-teman. Nah, AS tuh paling proteksionis. Logikanya mereka gini, kalau Huawei pegang infrastrukturnya, Beijing atau China bisa kapan aja nyadap data di dunia atau bahkan mematikan internet negara lain. Walaupun, to be fair, sampai sekarang US tuh bisa ngasih bukti konkret kalau Huawei beneran nyadap. Cuma ini, di dunia geopolitik, capability is enough to trigger fear. Tidak melakukan, tapi bisa melakukan, itu udah menyeramkan. Dan di balik itu, bisa jadi satu perusahaan ini merubah tatanan dunia teknologi global. Nah, sebelum sana, kita pikir-pikir dulu ya, gimana caranya satu perusahaan punya kontrol infrastruktur segila itu, terus bisa tetap hidup padahal udah dihajar berkali-kali? Jawabannya tuh bukan di teknologi. Ini yang orang-orang bilang kenapa Huawei itu perusahaan yang tanda kutip berani mati. Rahasianya di mentalitas sama budaya perang di dalam Huawei sendiri. The wolf culture. Kekuatan terbesar Huawei itu bukan di alat, tapi di mentalitasnya. Foundernya, Ren Zhengfei, itu mantan engineer militer di China. Pas dia ngebangun perusahaan ini, dia nanemin budaya kerja yang dikenal sebagai wolf culture. Agresif, berani mati, loyalitas tinggi. Kalau diturunin ke level perusahaan yang jauh lebih kecil, sama pentingnya, mentalitas itu sebenarnya fondasi yang dibangun dari otak dan sistem. Tim itu bukan sekedar nambah orang dan bikin struktur makin gemuk. Makanya di level korporasi gede, mereka sampai bikin software sendiri atau pakai sistem third party biar semua data sama proses bisnisnya nyatu dan bisa dikontrol. Gue lagi collab sama modern ERP software yang lengkap, all-in-one, gampang digunain, affordable, dan terintegrasi. Satu software ini banyak dipakai sama banyak banget perusahaan. Namanya Odoo. Mereka sampai berani nyebut dirinya aplikasi kelola bisnis termudah buat nyatuin penjualan, stok, keuangan, sampai operasional bisnis di satu sistem yang rapi. Nah, terus buat yang penasaran dan pengen tahu lebih lanjut, di awal tahun nanti bakal ada event namanya Odoo Days. Itu event Odoo terbesar se-Asia Pasifik di tanggal 21 Januari 2026. Lokasinya di G-Expo Kemayoran. Gue bakal jadi speaker juga di sana. Dan gue yakin 100% Huawei pasti punya sistem yang serupa untuk ngerapin semuanya. Nah, sekarang back to topic. Bedanya Huawei sama perusahaan teknologi lainnya, kalau kalian lihat ya, Apple, Microsoft, dan lain-lain, itu semuanya perusahaan publik. Tapi gongnya nggak cuma sampai di sana. Semua taruhan gila, uang yang ratusan triliun dipakai buat riset, kebayar di satu titik penting. Momen pas seluruh dunia sadar lewat satu peluncuran HP Huawei, sanksi Amerika itu nggak mempan lagi. Amerika udah nggak punya kuasa di sini. Namanya The Mate 60 Moment. Ini terjadi di akhir tahun 2023. Menteri Perdagangan US, Gina Raimondo, lagi kunjungan di Cina. Pas mendarat, Huawei tanpa woro-woro ngerilis HP baru, Mate 60 Pro. Nah, lo masih mikir, emang apa uniknya dari HP ini? Gue inget kok, ini HP-nya pernah di-launching, tapi orang-orang di dunia teknologi itu kagetnya minta ampun. Karena pas HP-nya dibongkar, di dalamnya ada chip Kirin 9000S, chip 7 nanometer buatan Cina, SMIC, didesain sama Huawei dan mensupport 5G. Ini tuh tamparan yang keras banget buat US. Karena tujuannya US bikin sanksi, itu nahan teknologi Cina biar stuck di zaman batu. Mereka harus bergantung sama chip-chip Qualcomm, chip-chip Snapdragon. Di zaman Cina coba bisa bikin di 14 nanometer atau 28 lah. Tapi Huawei ngebuktiin mereka bisa bikin chip canggih tanpa bantuan alat US. Alih-alih ngebunuh Huawei, tapi sanksinya AS justru maksa mereka untuk bikin integrasi vertikal. Dulu mereka beli chip dari Qualcomm, sekarang bikin sendiri. Dulu mereka pakai Android, sekarang mereka punya Harmony OS yang bentar lagi bener-bener lepas dari Android. Dulu mereka pakai software desain chip dari US, sekarang mereka bikin sendiri. Kenapa ini wow? Karena Huawei satu-satunya perusahaan di dunia yang punya ekosistem end-to-end. Ini setara Apple nih. Pas kalian bilang Apple ekosistem dari hardware, software, koneksinya, plus ditambah infrastruktur tower, cloud, OS. Apple aja nggak punya infrastruktur tower itu. Karena bikin ekosistem tuh susah banget. Semua harus terintegrasi, semua harus bikin keputusan berbasis data. Kalau giant kayak Huawei aja ngelakuin, bisnis-bisnis yang kecil juga harus ngelakuin. Main di game yang long term, itu artinya kita harus ngelakuin sesuatu yang membosankan secara jangka panjang. Ngerapin sistem, data, dan operasional. Makanya, tadi gue sempat nyebut Odoo, ERP modern yang sekarang banyak dipakai bisnis buat jadi otak operasionalnya. Gue suka nih collab sama mereka, karena gue sendiri pernah pakai software-nya untuk klien gue. Jadi daripada pakai 5-6 tools yang nggak nyambung, bayangin kalau di Odoo, penjualan, stok, keuangan, sampai project itu nyatu semua di satu ekosistem. Pas bikin strategi akhir tahun kayak gini, kalian tinggal sekali klik aja dan laporannya tuh langsung akurat keluar untuk kalian bikin plan tahun depan. Ini yang gue suka dari eksekusi mereka. Fiturnya dibikin modular. Jadi bisnis kecil bisa mulai dengan 1-2 aplikasi, harga langganan jauh lebih murah, baru kalau butuh fitur-fitur lain bisa nambah. Ya ini langkah paling praktikal buat perusahaan Indonesia yang kecil. Mau ngambil inspirasi dari Huawei, sebelum mikir gede, rapin dulu sistem sama internalnya. Oke, sekarang kita back to topic. Karena cerita Huawei nggak berhenti di sini. Pas otaknya mulai merembes ke arena lain. Ini yang kenapa gue bilang bisa jadi perusahaan ini mengubah tatanan dunia teknologi. Karena mereka bakal masuk ke mobil listrik sampai ekosistem AI. Kita masuk chapter selanjutnya.
Nah ini arena baru dari sebuah monster, mobil listrik. Tapi strategi mereka pinter. Huawei itu nggak bikin pabrik mobil kayak Xiaomi, bikin mobil sendiri. Mereka sadar bikin mobil tuh marginnya tipis, capek. Jadi mereka pakai strategi Huawei Insight. Ini analoginya kayak kalau di laptop Intel Insight. Visinya, semua mobil listrik di Cina, mereka jual sistem autonomous driving. Atau kalau Tesla, namanya FSD. Dari smart cabin, sensor LiDAR, ke pabrikan mobil kayak Ceres, Chery, Changan. Dan uniknya, menurut banyak review, kalau dibandingin head to head sama Tesla yang klaim nomor 1 di dunia, punya Huawei itu bahkan bisa lebih mulus daripada Tesla. Karena di jalan-jalan sama road China. Kenapa bisa? Lagi-lagi, karena mereka punya infrastruktur. Mobil Huawei bisa ngobrol sama lampu merah, jalanan pintar, yang networknya juga dibangun sama Huawei. Jadi pas lu lihat Huawei udah merambah dari jaringan, chip, sampai mobil AI, ceritanya udah bukan sekedar satu perusahaan lawan satu negara, tapi cerita besarnya itu pergeseran atau perebutan arah teknologi dunia. Dan yang lebih menarik lagi, nanti Indonesia bakal berdiri di sisi yang mana. Pesan penting dari seluruh cerita ini itu sebenarnya perubahan kekuatan dunia. Dulu, US itu pegang kendali yang mutlak. Siapa yang ngelawan, dimatiin. Tapi Huawei ngebuktiin bahwa kalau udah ditembak mati pun, masih bisa hidup lagi dan bikin Amerika ngerasa mereka tuh nggak mempan. Fenomena yang terjadi itu namanya technological decoupling. Dunia bakal nanti punya dua standar internet, dua standar chip, dua ekosistem antara blok barat sama blok timur. Di Indonesia, kita sebenarnya lagi di tengah-tengah. Infrastruktur kita tuh banyak pakai Huawei, tapi gadget, kiblat bisnis kita masih banyak ke barat. Cuma seminim-minimnya, kita jangan jadi penonton aja. Mentalitas Huawei sebagai underdog atau negara berkembang, kita harus bisa berani ngelakuin dua hal. Satu, berani investasi gila-gilaan di R&D, riset yang baru, bukan masalah nebeng. Terus mentalnya anti-fragile, wolf culture, berani mati. Itu yang harus kita copy. Karena di masa depan, pertarungan kekuasaan itu ada di ranah tech sovereignty. Siapa negara yang bisa menaungi segitu banyak perusahaan swasta untuk menjaga masa depan teknologi? Tapi itu menurut gue. Menurut kalian gimana? See you guys next video.